Bagaimana nih setelah kehilangan Bang Ben? Ya, Halo, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibet Syagian bersama dengan aku Ibet Syagian di sini. Dan hari ini aku masih bersama dengan Kak Maria sebagai narasumberku di part yang ketiga dan end. Teman-teman, kenapa sampai part ketiga? Karena di part pertama dan part kedua itu kamu harus wajib tonton karena itu ceritanya ada senengnya, ada uniknya, dan ada sedihnya. Jadi kalau kamu mau tonton part ketiga ini supaya dia nyambung, kamu harus tonton part 1 dan part 2-nya. Tapi jangan sampai mewek ya pas waktu nonton, karena aku sendiri sebagai hostnya juga nangis waktu mendengarkan cerita itu. Apa ini? Oke, teman-teman, dan terima kasih nih untuk teman-teman yang tetap selalu menonton vlog-vlogku. Terima kasih untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Aku sampai lupa Kak Hilda di part pertama dan part kedua, aku tidak mengucapkan share, like, and comment. Saking excitednya dengan cerita Kak Maria, itunya ketinggalan. Oke, Kak Maria apa kabar? baik. Setelah kita bertemu di minggu lalu, akhirnya sekarang kita ketemu kembali ya. Ya, Nanti aku juga nanti ada acara untuk mau tutorial Nuskin Ya. dengan Kak Maria ini. Jadi sekarang kita lanjut aja nih di part kedua. Kemarin aku cerita apakah Kak Maria ini setelah kisah percintaannya yang lumayan menyedihkan itu, apakah akhirnya Kak Maria ini membuka diri kembali karena ini sudah tahun 2021 dan kehilangan suami di tahun 2014. Setelah beberapa tahun, kita langsung tanya aja Kak Maria, bagaimana nih setelah kehilangan Bang Ben? ya. Jadi saya Tapi sapa-sapa dulu aja. Ya, jadi kali ini saya kembali menyapa kalian semua dengan saya Maria Simarmata. Jadi saya akan melanjutkan cerita saya dari yang part 1, part 2, dan ini sekarang kita tiba di part ketiga ya. Nah, seperti yang dibilang Ibe tadi, kita akan melanjutkan ceritanya bagaimana kisah hidup aku selanjutnya setelah kehilangan suamiku yang pertama, Ben Painaker. Nah, jadi setelah itu ya otomatis aku itu shock banget, nggak tahu bilang apa gitu ya. Semuanya yang tadinya dikerjain semua sama dia harus aku ambil alih jadinya semuanya. Jadi itu susah banget, nggak gampang. Cuman waktu itu aku hanya punya satu kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan memberikan aku kekuatan untuk menjalani hidup ini sendirian di negeri orang. Itu satu. Yang kedua juga karena support dari keluarga almarhum suami aku Ben Painaker yang baik-baik, yang siap selalu menolong aku dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi kenapa kakak nggak mau kembali lagi ke Indonesia? Nah, karena aku berpikir dan sudah merasa gitu, aku di sini lebih nyaman daripada di Indonesia dengan status seorang janda. Oh ya, Kak Maria ini juga sudah pindah ke warga negaraan ya Kak? Iya. Jadi Kak Maria ini sudah warga negara Belanda teman-teman. Dan proses kakak pindah ke warga negaraan itu pada saat suami masih hidup atau setelah meninggal? Masih hidup, masih saya 4 tahun di Belanda. Oh, jadi kakak 4 tahun di Belanda sudah langsung berpindah ke warga negaraan. Tapi bukan karena nggak cinta Indonesia kan? Enggak dong, Indonesia tetap di hati. Cuman karena ada mungkin kelebihan-kelebihan ya? Ya, satu sih kita gampang kalau mau, kan hobi dari almarhum suami traveling. Jadi kita suka keliling liburan keliling dunia. Jadi nggak susah untuk ngurus-ngurus itu Paspor ya, visa ya? Iya, itu sih motivasinya. Tapi setelah berpindah ke paspor itu seneng nggak? Atau sedih? Seneng aja karena nggak ada kendala yang kita alami, karena kan Tapi kan udah berbeda warga negara soal sama cinta itu kan di hati ya. Tapi kan maksudnya udah berbeda warga negara sama keluarga itu nggak masalah, nggak problem, nggak sedih. No. Oke. Tapi kita bukan mau membahas edisi perpindahan warga negara aja Kak Maria di sini, karena kita ingin mengetahui kehidupan Kak Maria selanjutnya setelah ditinggalkan oleh suami. Ya.
Jadi setelah ditinggal, aku itu nggak ada gimana ya, langsung pengen cari pengganti atau apa, enggak. Jadi aku nikmati, bener-bener aku nikmati kesendirian aku gitu. Terus keluarga Painaker juga bilang ke aku itu setiap waktu setahun setelah meninggalnya, jadi kita memperingatinya setahun 22 November 2015, mereka bilang, Maria, ini Ben sudah setahun meninggal, kamu harus mencoba membuka hatimu, mencari teman, mencari pengganti Ben karena kamu masih muda. Aku bilang, aduh aku belum bisa, jadi biarkan aku tetap sendiri sampai nanti akhirnya Tuhan yang membuka hatiku untuk untuk bisa membuka hati gitu. Nah terus keluarga di Indonesia juga bilang, kamu belum bisa membuka hati untuk mencari teman. Enggak, aku bilang gitu. Nah terus aku nikmati aja kesendirian aku jalani aja hidupku seperti air yang mengalir. Karena Kak Maria ini memang tipe orang yang susah jatuh cinta. Iya benar, aku tipe orang yang susah jatuh cinta. Terus aku nggak suka dikenal-kenalin, aku nggak suka via website, aku nggak suka aplikasi atau apa. Bahkan via media sosial pun aku nggak suka. Jadi pada saat itu setiap ada di media sosial yang nanti kirim inbox atau di Instagram atau di Messenger bilang begini ngomong, selalu aku bilang sorry, aku belum bisa membuka hati, itu aja gitu. Jadi selalu aku jawab begitu. Terus jadi ceritanya nih sekarang Kak Maria ini apakah sudah kembali menikah atau memang masih sendiri? Sudah kembali menikah. Jadi ceritanya Puji Tuhan sudah menikah kembali. Ya, jadi ceritanya pertemuan dengan suami kedua ini hampir sama dengan suami yang pertama. Jadi waktu 2 tahun setelah Ben meninggal gitu, aku ziarah ke Lourdes. Jadi di sana ada teman aku bilang begini, ziarah rohani lah namanya, dia bilang namanya Rose, Maria, kamu harus berdoa buat kamu supaya kamu dapat pengganti Ben, kamu nggak bisa sendiri terus. Dia omelin aku seperti adiknya. Jadi aku bilang, aduh aku belum mau berdoa dan berpikir, oh enggak Maria, kamu harus berdoa, tapi biarkan Tuhan yang menentukan. Aku juga akan mendoakan kamu. Jadi kita doa bersama. Apa sih kriteria kamu? Katanya. Terus aku bilang kriteria aku itu, jika Tuhan izinkan masih aku dapat pengganti Ben, aku punya kriteria 1, tetap seperti yang dulu doa aku kepada Tuhan, kalau aku itu punya pasangan, aku mau tetap yang seiman. Nah itu 1. Terus yang kedua, aku mau pertemuanku itu sama dengan almarhum Ben. Jadi dia kita bertemu, terus dia jatuh cinta sama aku pada pandangan pertama, tapi aku tidak cinta sama dia, tapi dia bisa membuat aku jatuh cinta. Wow, sangat sulit sekali ya. Ya, aku ingin mengulang kembali seperti itu. Wow. Nah, yang ketiga, aku mau karakternya dan sifat-sifatnya itu dan caranya mencintaiku juga seperti almarhum. Tapi pada saat kakak membuat kriteria seperti itu, kakak nggak ngerasa bersalah gitu loh? Enggak. Karena kayak ngerasa, aduh kok aku sangat jahat ya sama orang, kenapa harus semuanya itu harus sama seperti suamiku yang pertama? Nggak ngerasa? Cuek aja, bodo amat kalau ada. Emang itu ada ada gitu ya? Tuhan gitu ya. Oke. Terus yang keempat, tentunya harus punya pekerjaan menetap gitu ya. Jadi nggak mau memandang aku mau sama aku itu karena ada ya tanda kutipnya apa-apa gitu. Nah kalau soal kewarganegaraannya sih aku nggak peduli, dia mau bangsa apa, orang apa, aku nggak peduli, itu terserahnya Tuhan gitu loh. Nah jadi datang Rosnya, aduh Maria, persyaratan kamu ini ribet amat, kelihatan kamu ini nggak niat. Kelihatan seperti ya. Terus ini Belanda Maria yang dapetin kayak gitu emang gampang, katanya gitu. Terus aku bilang, ya bagi manusia mungkin susah ya, tapi bagi Tuhan nggak ada yang susah. Jadi susah menurut kita itu secara manusia, bagi Tuhan nggak ada yang susah. Kalau memang Tuhan mau pasti bisa dia kasih dong apa yang kita inginkan, jika itu pandang baik gitu. Nah udah itu kita berdoa nih berdua sama diri temannya. Ya udah kalau gitu deh. Aku doain, kita doa berdua, terus aku berdoa udah. Nah di situ pulang dari Lourdes itu dia pesen ini si temanku si Ros ini, Maria, kamu itu pulang dari sini harus tetap berdoa ya, katanya, minta sama Tuhan. Aku nggak mau kamu sendiri. Dia teman biasa, teman sekamar aku waktu di. Hai Kak Ros di mana? Di Rotterdam. Hai Kak Ros di Rotterdam, apa kabar? Iya nanti masih ada sih kontak sampai sekarang. Nah nanti aku kirim apanya sama dia ini videonya ya. Nah terus habis itu pulang dari Lourdes itu, tapi pada waktu doa di Lourdes itu aku bilang gini sama Tuhan,
kalau memang engkau izinkan aku masih punya pendamping dan doaku ini engkau jawab, aku mau dalam tahun ini juga sepulang dari Lourdes ini aku bertemu dengan orang seperti yang kudoakan ini. Wow. Itu doaku sama Tuhan. Aku bilang Dalam doa. dalam doaku aku bilang itu target aku. Kalau memang enggak Tuhan, berarti aku kau izinkan sendirian. Oke. Nah, ya udah aku habis itu pulang kita gitu. Nah, setelah pulang dari sana, bener nggak berapa lama, 2 bulan kemudian ketemu Wow. sama ini ya, sama suami aku yang sekarang Samuel. Siapa nama suami pertama? Samuel Silalahi. Halo Bang Samuel Silalahi. Jadi Bang Samuel Silalahi ini aku juga udah beberapa kali ketemu sama Bang Samuel, anaknya asyik. Ya, Asyik. jadi aku cerita ya pertemuanku dengan dia ya, unik juga gitu dan ya nggak nyangka juga gitu. Nah, terus waktu itu kita pulang dari pesta Batak di Utrecht. Nah, tapi sana kita nggak ketemu. Terus habis itu, nah secara kebetulan kita itu bertemu karena waktu pulang dari pesta itu aku nginep, udah janji. Tahun berapa tuh? Tahun 2008 2016. 2016. Ya, jadi 2 tahun setelah Ben meninggal ya. 2014 kan Ben meninggal, jadi 2016 kami bertemu 2 tahun setelah Ben meninggal. Nah, terus kita ternyata kita menginap tanpa sengaja gitu. Aku udah janji emang sama ada Diana di Amstelveen gitu. Diana Van Napitupulu. Oh, beda. Jadi dia bilang nginap aja ntar ya pulang dari pesta, iya gitu, terus nginap di situ. Dan ternyata ini Samuel ini juga ketinggalan kereta api dan juga ternyata sepupunya suaminya Diana Napitupulu. Oke, sepupunya. Nah, oke. iya. Terus dia bilang, ya udah kalau kamu udah ketinggalan kereta nginap aja di rumah, kita kamar banyak kok gitu. Ya udah akhirnya dia nginap juga. Nah pas sudah di rumah baru kita ketemu ada orang juga gitu. Nah udah itu nggak kenalan, sampai di rumah juga nggak kenalan. Nggak kenalan. Aku kan ogah ya orang kenalan siapa. Dia juga nggak ngeh. Jadi kita sibuk yang cowok dengan cowok, yang cewek dengan cewek. Nah setelah nyampe di rumah kita itu langsung masing-masingan, mereka ngobrol di bawah, kita naik ke atas ya. Kalau ke tingkat atas siap-siap mau bobo dong ya, biasalah cerita-cerita dulu sebelum bobo. Nah setelah aku naik ke atas ternyata dia baru nanya itu sama Bang Samuel. Iya, Bang Samuel sama ini tulang kabel. Jadi aku namanya ini aku panggil tulang, namanya kabel ya. Silalahi juga. Oke. Nah, aku panggil tulang karena mama aku juga Silalahi gitu ya. Terus dia bilang, "Abang, itu siapa cewek tadi?" Katanya gitu. Emang kenapa? Iya, aku mau nanya aja, dia itu di sini pelajar atau lagi liburan atau gimana? Gitu. Terus dia masih single ya? Dia nanya banyak. Terus datang tulang kabel bilang, "Oh, dia single, dia tinggal di sini bukan pelajar." "Oh," katanya gitu. "Emang kenapa? Kamu suka ya?" Terus dia bilang, "Iya. Aku pertama lihat dia langsung suka, Bang." Wow. Terus, "Kamu serius?" katanya. Sama seperti Ben ya pertama. Iya, jadi langsung, cuma bedanya kalau Ben dulu kan langsung ngomong ke aku gitu. Kalau ini enggak, dia ngomong sama abangnya kan gitu. Nah, terus ya udah kalau kamu emang suka, besok dia sebelum pulang, dia pagi besok cepat pulang karena ada acara di gerejanya. Kamu buru-buru pulang, minta nomor teleponnya, katanya gitu, dan kenalan. Coba belum kenalan loh kita. Nah, terus ya udah, singkat cerita paginya. Jadi nggak kenalan tapi nomor Iya. telepon. Nah, jadi nggak kenalan tapi dia udah suka, udah nanya sama abangnya, "Iya bang, aku harus nanya dulu, nanti aku tanyain atau gimana, entah udah punya pasangan gitu ya." Terus si tulang kabel itu cerita ke dia, enggak, dia udah single karena suaminya udah meninggal 2 tahun lalu gitu. Nah, oh gitu. Nah, habis itu dia bilang, "Iya bang, pertama aku lihat langsung, kok cewek ini menarik banget, aku suka gitu, aku masih serius bang, aku mau nikah sama dia." Langsung gitu, tau nggak? Jadi abangnya bilang, "Ya kalau memang kau serius dan kau berani, kalau dan serius, coba aja dekatin gitu." Itu singkat ceritanya. Nah besok paginya pas sebelum aku pulang, dia langsung buru-buru turun ke bawah. Langsung dia bilang, "Udah mau pulang ya?" "Ya, mau pulang nggak pamit-pamit." "Pamit? Emang kamu siapa? Ngapain pamit?" Gue bilang gitu. Kakak bilang gitu langsung. Terus kenalan. Bukan dalam hati kan? Enggak. Aku orangnya kalau ngomong ceplos-ceplos ya. Terus salaman kan, terus aku bilang,
Maria Simarmata gitu kan. Terus dia bilang, Samuel Silalahi. Oh Silalahi apa? Silaloho katanya. Tulangku dong, mama aku juga. Terus Tulang nimu. dia bilang gini, terus kau bilang ya tolak membatasi rokap aja. Tahu kan rokap guys, rokap itu jodoh, itu bahasa Batak ya. Membatasi karena Membatasi ya, jodoh aja tuh sama jodoh apaan juga. Gue bilang gitu, karena aku tuh sama sekali nggak ada rasa. Dia aja kayaknya, aduh, nggak ada rasa tertarik, nggak ada boro-boro suka. nggak ada Nggak ada ya. gitu. Pokoknya gimana dulu waktu sama Ben juga, gimana ini cowok gitu, males ya. Nah udah itu, singkat ceritanya langsung minta nomor HP-mu lah. Padahal dia bilang setelah menikah pacaran, dia bilang aku tuh paling nggak pernah minta nomor orang, tau nggak gitu. Nah sampai sama minta, minta aja tuh sama si Eda. Aku bilang ada orangnya, apa minta sama kakak, kata dia. Nah akhirnya udah cepetan deh, aku ntar telat gitu. Jadi orangnya asal ngomong aja gitu. Udah aku kasih nomornya, ntar aku app ya, terserah. Aku bilang aku pergi. Nah setelah pergi beneran malamnya dia app. Nah terus dia nanya-nanya. Terus aku bilang, aduh kamu kenapa sih ngebel melulu, app melulu, Bang mengganggu. Samuel, minta maaf ya Bang Samuel. Terus aku ngomelin dia melulu. Terus dia bilang gini, aduh ini kamu baru Simarmata ini kok katanya galak amat sih setiap di telepon. Katanya, iya habis kamu nelfon melulu. Aku bilang, terus dia bilang, iya emang nggak boleh? Enggak, aku bilang gitu. Nah terus nggak cerita, aku bilang begini sama dia, aduh kamu jangan telepon aku deh, aku males, aku bilang gitu. Terus dia bilang, oh nggak boleh gitu. Dia selalu jawabnya nggak boleh gitu sabar banget. Terus kadang-kadang kalau dia nelfon dia ngoceh, aku diam aja gini, namanya orang nggak tertarik ya, diam aja. Terus dia bilang, kok diam aja, baru Simarmata, ngomong dong. Terus aku bilang, males mau ngomong apa gitu, saking udah nggak ada di hati gitu. Nah tapi singkat ceritanya, dengan berjalannya waktu, terus dia berjuang terus. Akhirnya seperti doa lah ya. Iya, terus dia temukan aku dengan pria yang bisa membuat aku Iya, dia bilang mencintainya. kamu harus membuka hati Maria, coba kamu harus begini katanya. Sampai dia bilang, di mana harus ku cari kunci hatimu yang telah kau buang itu. Wow, Bang Dia Samuel. bilang. Terus aku bilang, nggak tahu. Gue bilang gitu, tanya sama Tuhan. Jadi jawab aku begitu, sampai dia bilang, aduh nanya Tuhan, tunggulah ya, aku tanya nanti malam. Dia suka bilang begitu, orangnya suka bercanda juga gitu. Nah waktu itu terus karena dia terus nanyain, terus aku bilang sama dia, oke deh, karena kamu terus nanyain, sebelum aku membuka hati, aku tanya dulu keluarga aku gimana ya, bisa nggak, karena kamu semarga dengan mama aku. Nah ya udah silahkan gitu. Nah kalau dari keluarga dia nggak ada, dia cerita sama keluarganya, dia seneng gitu. Nah singkat cerita aku tanya sama keluarga aku di Indonesia, oh nggak masalah, nggak ada hubungan keluarga, cuma hubungan marga, nggak masalah. Yang penting ya kalau cocok ya udah jalanin. Aku pikir oh iya kok nggak ada rintangan ya gitu. Terus abis itu aku nanya dong, aku bilang sama Samuel, aku juga harus nanya sama keluarga Painaker, karena keluarga Painaker juga bilang suatu hari kalau kamu bertemu sama penggantinya Ben, kamu juga harus kenalkan ke kita juga mau lihat, karena kami mau kamu juga tetap bahagia sama seperti waktu sama adik kami. Nah jadi aku inget itu dong. Dan waktu itu aku kenalkan aku bilang sama keluarga Painaker, terus mereka bilang, oh syukurlah kamu udah ketemu sama orang. Ya udah kalau gitu nanti kita ngobrol di rumah di rumah kamu, ngopi bareng, ketemu sama Samuel. Nah pas ketemu, pas keluarga kita itu lihat dia, keluarga Painaker lihat Samuel, pas mereka mau pulang langsung dia bilang, oh dia itu laki-laki yang baik. Kami yakin dia bisa menggantikan adik kami. Dan kami melihat, nah yang membuat aku sebenarnya itu bisa membuka hati, belum yakin tapi bisa mulai sebagai mulai menemukan kuncinya pas keluarga bilang, kami melihat ada Ben di Samuel. Dari caranya ngomong, dari karakternya gitu, gimana dia menyambut keluarga gitu ya. Aku kaget, oh my god, kok bisa ya gitu, seperti doa aku gitu. Nah, terus udah itu nah nggak ada kendala. Nah itulah saatnya aku berdoa pada malam itu, Tuhan ini kok dibuka ya, nggak ada kendala dari keluarga gitu. Terus aku berdoa sama Tuhan, terus aku bilang sama Samuel, ya udah deh kalau gitu kita coba untuk lebih dekat. Nah di situ langsung dia bilang, nah gitu dong, jadi kalau kamu coba pasti bisa, karena cinta itu bisa bertumbuh dan hati bisa kamu buka kalau kamu juga membuka diri, kata dia. Dan sabar banget sih orangnya, emang persis lah memang seperti doa, seperti waktu sama Ben juga ya, berjuang gitu. Nah terus
yang membuat aku nggak berlama-lama membiarkan Samuel ini menunggu, aku ingat dulu pesannya Ben sebelum meninggal. Dia bilang gini, Maria, kalau suatu hari engkau bertemu dengan seseorang yang mencintaimu seperti aku, jangan biarkan dia menunggu terlalu lama seperti aku. Iya. Sebenarnya sedih juga sih ya kalau dia kembali ya. Iya, jadi dia bilang begitu. Nah itu yang ku ingat sehingga aku, Tuhan, aku ingat itu dan aku nggak mau terlalu lama. Nah akhirnya nggak terlalu lama, akhirnya aku menerima mau pacaran sama Samuel ini. Nah berjalan waktu, nah saking ngebetnya ini si Samuel ini, suamiku yang sekarang ini, langsung masih setahun kita itu pacaran, langsung dia bilang, ayolah kita nikah. Terus aku bilang, belum, aku belum bisa. Aku harus meyakinkan hatiku, kita harus masih lebih belajar, kita harus masih banyak berdoa, aku lebih mengenalin. Aduh, menunggu lagi gitu. Jadi seperti orang yang takut kehilangan terus, ya kapan kamu mau? Tapi aku bilang enggak, tunggu dulu gitu. Aku bilang sama dia, target aku minimal kita 2 tahun pacaran. Jadi berjalan waktu, dalam 2 tahun itu aku benar-benar mempelajarin dia. Aku bilang kamu juga pelajarin karakter aku, karena aku nggak mau waktu pacaran itu kita enak-enak, tapi setelah menikah kita kaget gitu loh. Akhirnya disitulah rumah tangga kita yang sering jadi masalah. Jadi bagi aku sebelum menikah kita harus benar-benar saling mengenal karakter dulu. Gitu. Ya udah, Jadi pada saat pengenalan karakter itu akhirnya kakak ngerasa emang Bang Samuel banyak banget kata-katanya yang suka yang sama dengan Ben, nggak tahu kenapa. Jadi ini seperti dongeng ya, seperti cerita gitu, seperti mitos gitu, tapi beneran terjadi. Jadi contohnya aku kasih, kalau dulu Ben itu kasih bunga sama aku, terus aku bilang makasih ya bunganya, pasti dia jawab bedang perdeblumen gitu. Jadi artinya itu kalau bahasa Indonesianya terima kasih buat bunga, tapi bahasa Belanda. Jadi aku kaget, kok sama omongannya gitu. Nah waktu itu aku pernah jalan-jalan ke Belgia waktu pacaran, terus dia bilang pas aku pulang, dia bilang kamu bawa bir Belgia nggak buat aku. Jadi Ben juga dulu begitu. Setiap aku kemana, kalau pulang, kalau aku ke Belgia ya, karena bir Belgia itu katanya spesial, aku nggak tahu karena aku nggak minum ya. Dia pertanyaannya sama. Loh, aku kaget, kok bisa gitu. Jadi banyak karakter mereka. Terus kadang kalau aku kalau udah ngomong, kalau udah bawel gitu ngomongnya, gimana sih kamu ini bla 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 bla. Tahu apa? Dia nggak nanya apa, nggak balas apa, cuma ngomong gini. Sama, persis sama. Jadi dulu almarhum pun begitu, yang ini pun begitu. Aku, loh, kok sama? Jadi ibarat 2 orang yang berbeda tapi bisa mempunyai karakter dan cara menghadapi aku itu. Jadi sama. seperti kayak Ben itu lahir di dirinya Bang Samuel. Iya. Jadi bener banget bisa ngadapin aku yang bagaimana, yang mut-mutan, yang cerai dia diam aja kalau Tapi nakal. Bang Samuel ini juga selalu juga ya ngelihat Bang Samuel ini kayak di Facebook itu Kak Maria itu masih suka nge-share kalau misalnya kan kadang di Facebook tuh ada kenangan-kenangan zaman dulu. Ya Kak Maria bebas aja gitu membagikan kenangan-kenangan dia pada saat bersama dengan Ben ya. Karena waktu sebelum kita pacaran, aku udah bilang ke dia, aku coba kita saling mengenal, kita coba pacaran, kalau jodoh kita menikah. Tapi ingat satu hal, aku tidak akan pernah berhenti bercerita tentang almarhum suamiku. Jadi semuanya dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu kesepakatan. Terus dia bilang, oh ya nggak masalah sama aku. Tentu aja kamu nggak bakalan bisa melupakan kenanganmu sama Ben karena dia begitu baik, karena kalian mempunyai ikatan dan kenangan yang begitu indah. Jadi makanya dia nggak problem sampai sekarang. Dan yang uniknya gitu, dan kita seneng itu yang Samuel suamiku sekarang juga welcome banget di keluarga Painaker, dan keluarga Painaker itu menganggap dia itu sebagai adik mereka sendiri. Wow ya. Jadi singkat cerita, setelah 2 tahun kita pacaran, kita menikah di tanggal 1 Desember 2018. Jadi sudah 2 tahun. Wow, yeay. Semoga di pernikahan kali ini langgeng terus sampai kalau orang Batak bilang sahur matua, ya kan Kak, sampai jadi 4 tahun sendiri, 4 tahun setelah Ben meninggal, kami menikah dan sudah 2 tahun. Sudah baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua, dan kami bahagia. Dan dia juga sama dengan Amar, puji Tuhan, ngertiin aku banget gitu. Setelah menikah malah semakin baik ya. Iya. Semakin baik lagi bersama seperti Ben. Iya. Cuman ada yang unik satu yang membuat aku waktu kami sebelum menikah, aku ngomong sama pastor, sampai pastor yang memberkatin kami juga, dia bilang itu di khotbahnya waktu pemberkatan di gereja di Belanda ya.
Terus aku bilang begini, Pastor, ini satu rahasia Tuhan yang nggak pernah kita tahu. Aku bilang, waktu aku di Indonesia, aku mendapat jodoh orang Belanda. Tapi aku di Belanda, aku dapat jodoh orang Indonesia. Ya. Unik kan? Nah Ya, itu terus itulah karakternya juga sama. karakternya bisa sama. Itulah rahasia Tuhan ya, kita nggak Iya, tahu bener. ya Kak gimana. Dan untuk video part 1 part 2 juga Kak Maria cerita tentang kenangan-kenangan suaminya, itu juga sudah dapat izin dari suami dari Bang Samuel. Ya. Jadi tapi akhirnya sangat bahagia kan? Ya, bahagia. Tetap Puji Tuhan bahagia, dan doa kita seterusnya bahagia sampai akhirnya nanti. Sampai putih rambut. Dan itulah kisah cinta dari Kak Maria. Ini sangat spesial karena aku sampai menghadirkan 3 part podcast, 3 part interview, ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Maria karena kisahnya yang unik dan sedih dan lucu dan ya semua deh ada di sini gitu ya. Ya, benar. Jadi untuk Kak Maria, Ya. ada lagi yang mau kita sampaikan? Aku ada, sebelum menutup, makasih pesan sedikit yang mungkin terhadap teman-teman yang sudah dapat jodoh atau yang belum. Bagi yang belum dapat jodoh, percayalah Tuhan akan sediakan yang terbaik buatmu. Hanya berdoa saja dan tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti menyediakan. Indah pada waktunya. Gitu, Dia tahu yang terbaik buat kita. Gitu. Nah, bagi yang sudah menikah, seperti yang aku bilang tadi, rahasia satu pernikahan itu adalah kesehatian, keterbukaan, dan apa adanya. Jadi gimana, jangan ada yang ditutup-tutupin. Iya. Gitu. Jadi kayak kami tuh seperti teman. Jadi aku, makanya dia nggak pernah protes misalnya kalau aku cerita tentang almarhum suamiku yang pertama. Orang banyak bilang, Mar, apa enak begitu sama Samuel sekarang? Kamu udah ada Samuel? Aku bilang enggak. Karena dari awal Karena sudah dari awal, sebelum pacaran aku udah bilang dan dia oke. Gitu. Jadi itu intinya keterbukaan, kesepakatan gitu. Jadi nggak ada problem kalau yang seperti itu. Itu aja sih pesan aku. Jadi dan jangan mengira kalau pernikahan itu harus sama yang bule lebih bahagia. No. Sama siapapun itu, bule atau orang Indonesia, kalau memang Tuhan sediakan terbaik buat kita, pasti jadi yang terbaik. Karena aku tidak bisa membandingkan kebahagiaanku dengan yang suamiku yang pertama yang bule dengan yang suamiku yang kedua orang Indonesia, karena sama baiknya ya Kak ya. Dan satu hal ditanya orang sama aku, Maria, apakah Samuel bisa mengisi kekosongan hatimu? Aku bilang no, karena aku tidak memiliki kekosongan hati. Karena aku memiliki 2 ruang di hatiku. Jadi yang ruang yang pertama itu berisi masa lalu aku, Tetap ya. dan ruang yang baru berisi masa sekarangku dan masa depanku. Iya. So Jadi sangat seperti bijaksana. itu yang aku alami, ya. Makanya di balik duka ada bahagia, di balik bahagia ada terkadang ada duka, tapi yakin dan percaya Tuhan pasti jadikan semuanya itu membangun kita untuk lebih kuat, dan pasti kita bahagia jika kita bisa menikmati tiap momen yang ada. Klop Kak. Oh sangat spesial ya. Pokoknya teman-teman semua narasumberku, semua teman-teman yang cerita ke kalian itu semua kisahnya unik-unik, semua berbeda-beda. Karena setiap orang punya kisah ceritanya sendiri masing-masing. Jadi tidak ada kata bosan untuk mendengarkan mereka bercerita. Aku sendiri juga nggak bosan dan aku sendiri juga nggak tahu cerita mereka. Aku juga taunya pada saat aku berbicara dengan mereka, maka aku tahu. Dan teman-teman, Kak Maria terima kasih sudah mau meng-share cerita-ceritanya kepadaku, kepada semua teman-teman juga semuanya. Dan Kak Maria ini juga punya YouTube, apa namanya Kak? Sami Maria Channel. Sami Maria Channel, Instagram Maria Istri Painaker. Ya, and Facebook Maria Painaker Simar Mata Nyonya Silalahi. Oke, nanti aku akan sertakan di awal ataupun di sini juga nanti aku akan sertakan nama YouTube, IG dan Facebooknya Kak Maria. Bagi teman-teman yang pengen kenalan atau pengen tahu konten-kontennya Kak Maria bisa langsung di subscribe ya. Dan semuanya teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya dan tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe, like, and share kontenku dan bye-bye. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya, ting, supaya bisa terus mengikuti video-video yang akan datang. Yeay, Oke. bye-bye. Bye. Thank you all. Thank you guys.